Ada nggak hal yang kamu nggak mau kompromiin dalam hidup? Mungkin orang-orang yang kelewat egois sih. Aku nggak suka sama orang yang cuma ngomong doang tapi nggak bisa ditepatin. Aku nggak bisa kompromi sama yang berbau dengan waktu, karena menurut aku ya waktu itu segalanya, waktu itu uang. Kayak kalau misalnya kita telat, ya otomatis pekerjaan kita juga akan jadi terhambat gitu. Dan aku juga nggak suka gitu kalau misalnya akunya udah on time, tapi teman aku ternyata telat, jadi kayak ngebuang-buang waktu aku sia-sia gitu aja. Overthinking itu enggak banget sih. Karena kan kayak apa ya, itu ngehambat segala sesuatunya gitu. Aku mungkin kayak peduli aja sih, sekitar kita kan juga masih banyak kekurangan juga. Jadi mungkin daripada fast fashion, mungkin lebih baik kayak kita nge-thrift atau mungkin belanja produk-produk lokal juga sekalian membantu UMKM kan, kayak gitu sih. Intoleransi. Jadi kenapa saya tidak kompromiin? Karena saya paling sebel banget kalau ngeliat orang tuh yang berbeda pendapat, tapi orang itu tuh nggak mau menghargai pendapat orang lain. Jadi itu paling saya tidak kompromiin, karena dapat menimbulkan keributan, gitu. Lo pernah nggak tahu atau kenal orang yang kayak gampang banget kesetir sama pandangan, opini, atau omongan-omongan orang lain di sekitarnya? Padahal itu tuh bertentangan sama nilai-nilai yang dia setujuin atau yang dia dukung. Atau bahkan sebenarnya ketika dia ngikutin itu, dia sendiri yang rugi. Beberapa waktu lalu, Malaka Project bareng Tri itu bikin sebuah campaign yang bertajuk Nggak Pakai Kompromi, yang dimulai dari videonya Ferry. Setelah video itu rilis, banyak yang terdorong buat nyeritain gimana pengalaman berkompromi ngaruh banget ke keputusan mereka dalam hidup. Dan dari banyaknya cerita soal kompromi itu, semuanya mengerucut ke satu kata, yaitu nyesel. Lebih tepatnya, banyak orang nyesel karena mereka milih kompromi dan gak ngambil keputusan yang mungkin bisa ngebawa mereka ke jalan atau output yang lebih baik lagi. Pertanyaannya, dengan segala cerita penyesalan, kerugian yang udah ada, kenapa ya orang tetap aja lagi dan lagi berkompromi? Dalam buku Collective Illusions karya Todd Rose itu dijelasin bahwa manusia tuh karena proses evolusinya jadi kebentuk insting buat berkompromi. Bentar deh, kenapa bisa kayak gitu ya? Oke, gini gampangnya. Manusia tuh kan organisme sosial, jadi dia hidup dalam kelompok. Dimana hubungan sosial, penerimaan sosial, validasi sosial itu ngebantu dia buat survive. Dan sebaliknya, kalau dia nggak dapat itu, maksudnya dia nggak dapat penerimaan sosial, validasi sosial, dan lain-lain tadi, kecenderungannya jadi lebih nggak survive. Contoh nih, bayangin misal ada orang yang nggak ngikutin apa yang menjadi norma atau apa yang benar menurut masyarakat sekitarnya. Akhirnya dia nggak dapat validasi atau penerimaan sosial kan. Nah, salah satu kemungkinan konsekuensinya adalah dia bisa dicaci maki, dibully, dipermalukan, atau bahkan nggak menutup kemungkinan juga dia sampai dikeluarin dari kelompoknya ya, atau dari komunitasnya, atau istilahnya kayak dicoret lah dari kakak gitu, dikeluarin dari keluarga. Nah, sekarang bayangin kalau hal itu terjadi di zaman dulu nih. Misalnya pas kita masih hidup berbasis tribe atau kelompok kecil. Kejadian kayak tadi, kemungkinan besarnya bakal bikin orang itu nggak survive, ya kan? Karena dia hidup di luar kelompok, dia harus survive sendiri, itu susah gitu kan, di zaman itu. Dengan proses seleksi alam kayak gitu, selama bergenerasi-generasi, jadinya populasi manusia tuh kena filter berdasarkan seberapa mereka bisa dapat penerimaan sosial atau bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya, ya nggak? Karena yang nggak dapat itu kan tadi lebih nggak survive ya. Nah, jadi make sense kan ketika manusia pada umumnya jadi punya sifat atau insting untuk mencari penerimaan atau validasi sosial. Nah, salah satu perilaku yang kemudian kebentuk dari mencari itu tadi adalah berkompromi. Ada satu penelitian penting tentang kompromi yang dilakuin sama seorang neuroscientist yang bernama Gregory Berns pada tahun 2005. Dalam penelitian itu, dia nemuin bahwa ketika manusia ada di situasi di mana nilai atau pendapat atau sikap dia tuh berbeda sama apa yang lazim atau apa yang umum diterima oleh orang-orang, terus dia nolak buat berkompromi sama itu, bagian otak dia yang mengatur rasa takut, yaitu amigdala, bakal super menyala. Jadi
amigdala kita ya manusia tuh bakal ngirimin sinyal bahwa yang kita lakuin itu sangat amat berbahaya. Kalau dalam ilmu psikologi, situasi yang bikin hal itu terjadi bisa disebut sebagai peer pressure. Dimana efek dari peer pressure itu, gara-gara ada trigger ke rasa takut akan bahaya tadi di amigdala, kita tuh jadinya memutuskan sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita anggap sebaiknya kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang orang-orang sekitar kita ekspektasikan untuk kita lakukan. Contoh situasi ya, misal lu punya suatu pandangan terhadap suatu hal yang menurut lu benar, dan emang lu juga punya alasan yang valid untuk itu, untuk bilang itu benar gitu. Tapi itu berseberangan dengan orang-orang di circle lu. Nah, instead of nge-challenge circle lu bakal cenderung lebih memilih untuk diem. Karena lu khawatir akibat adanya peer pressure tadi. Sinyal-sinyal di otak lu tuh udah ngasih tanda bahaya gitu kalau lu mau nge-challenge itu, ngerti kan? Nah sekarang bayangin ya, kita sebagai manusia dalam hidup ini mungkin gak cuman berkompromi sama hal-hal kayak pendapat tadi ya atau pandangan gitu. Tapi mungkin sampai ke hal-hal yang lebih besar. Misalnya aja mimpi-mimpi dalam hidup kita, tujuan hidup jangka panjang kita, atau bahkan keputusan-keputusan kayak pilihan karir, jalan pendidikan, atau pasangan, atau cara kita menjalani hubungan kita dengan pasangan. Bisa jadi itu dipengaruhin sama kompromi kita dengan sekitar. So, apa itu berarti peer pressure nih sesuatu hal yang buruk? Sebenarnya kita nggak bisa simpulin langsung kayak gitu. Gini poinnya, peer pressure itu kan isinya adalah pandangan atau nilai atau sikap yang dipegang sama orang kebanyakan. Yang kemudian bisa nge-trigger insting kita buat ngikutin itu. Karena tadi kan peer pressure, ya nggak? Nah, yang namanya pandangan atau sikap dan lain-lain itu tadi kan apakah selalu buruk? Enggak kan? Kalau misalnya pandangan atau sikap yang umum itu udah benar atau bagus, ya berarti peer pressure itu bagus dong. Karena semua orang akan terdorong buat mengadopsi apa yang benar atau baik atau bagus itu. Artinya, poinnya bukan di peer pressure-nya itu sendiri, baik atau buruk. Tapi isinya apa nih? Isinya itu yang kita nilai baik atau buruk. Kalau udah baik, ya gas abis peer pressure-nya ya kan, biar semua orang ngadopsi itu. Nah, dalam kampanyenya Malaka Project bareng Tri, yaitu gerakan gak pakai kompromi, kita tuh sebenarnya pengennya justru ketika lu punya suatu pandangan atau sikap yang emang bagus, yang emang cerdas, berbasis penalaran dan fakta yang benar, dan apalagi bisa bikin dampak baik buat masyarakat, lu harus perjuangin itu supaya dia yang jadi peer pressure-nya gitu loh. Disitulah lo harus berupaya gimana bisa bikin hal itu jadi mainstream, jadi umum, dimana semua orang bisa mengadopsi itu at some point. Nah, untuk hal itu bisa terjadi, itu harus diawali dengan lo sendiri berani untuk ngelawan peer pressure yang ada kalau sikap atau pandangan umum yang saat ini berlaku justru harus dikoreksi. Makanya itu kita kampanyein sih gak pakai kompromi, ya kan? Karena lo mesti berani buat gak pakai kompromi di hal-hal yang emang gak seharusnya lo kompromiin. Hasilnya sekarang udah ada ribuan orang yang ikutan gerakan ini. Gen Z berdasarkan riset dari Ernst & Young atau EY tuh bisa dibilang generasi yang cukup tegas di banyak hal yang matters buat mereka. Dimana mereka bakal super gak pakai kompromi di situ. Ngerujuk ke data dari risetnya EY, 88% Gen Z di seluruh dunia itu pengen diberdayain buat jadi diri sendiri dalam segala aspek hidup mereka. Artinya, mereka nggak pakai kompromi soal jati diri. Data berikutnya, 86% Gen Z di seluruh dunia nggak segan-segan buat mempertanyakan nilai-nilai lama yang mainstream, umum, dominan, tapi ngaco atau bisa menghambat masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, gue perhatiin ya, setelah campaign ini, udah makin banyak orang dari berbagai latar belakang generasi berbeda yang makin sadar soal adanya hal-hal yang sebaiknya nggak kita kompromiin. Gerakan yang udah dimulai ini harus terus berlanjut dan menyebar luas ke lebih banyak orang. Yuk tunjukin komitmen nggak pakai kompromi kita bareng Malaka Project dan Tri, demi generasi muda Indonesia yang lebih maju.
Mungkin sampai beberapa waktu ke depan kita masih akan tetap hidup di tengah masyarakat penuh kompromi. Karena ya bawaan proses evolusi manusia yang gue jelasin di awal tadi, itu nggak bisa tiba-tiba kita hapusin dari DNA kita. Tapi ingat, dengan berpikir rasional, kita selalu bisa ngefilter lagi hal-hal yang menjadi insting atau dorongan biologis kita. Dalam hal ini, kita selalu bisa nentuin lagi hal-hal apa yang kalau kita mau berkembang dengan optimal sebagai individu, kelompok, maupun bangsa, kita harus nggak pakai kompromi soal itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai nggak pakai kompromi? Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.